Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Hari ini dapatlah kita kembali di kajian Al-Quran. Kita masuk di kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah An-Nahl ayat 38 sampai dengan 43. Terlebih dahulu kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'asullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Liyubayyina lahumul ladzina yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kazibin. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa aqsimu billahi
jahda aimanihim. Jadi orang-orang kafir itu bersumpah bersungguh-sungguh bahwa Allah tidak akan membangkitkan kita setelah mati. Mereka beranggapan kalau sudah mati selesai. Nah itu. Nah, ini salah satu rukun iman. Percayakan hari akhir. Ya, ini. Dan ini mereka mengingkari. Dan di sini Allah mengatakan bahwa itu hak akan terjadi, pasti terjadi. Ya. Jadi ini ya istilahnya bahasa Pak Mail ini bocoran. Jadi Al-Quran ini sudah membocorkan nasib kita di yaumil akhir nanti. Ya. Bagi yang percaya dan bagi yang tidak percaya, nanti setelah dia rasakan barulah. Jadi Allah akan menjelaskan kepada mereka kelak di yaumil akhir bahwa mereka itu ungkapan-ungkapan mereka bahwa Allah tidak akan memakai adalah satu kebohongan. Itu di yaumil akhir. Tetapi kalau orang kafir itu sempat percaya bahwa betul-betul kita akan dibangkitkan, berarti ada pertobatan untuk dia. Nah, tetapi kalau tidak sempat bertobat, maka nanti di yaumil akhir itu akan dijelaskan kepada mereka. Adapun orang-orang yang hijrah, setelah mereka dizalimi, Allah menjanjikan imbalan. Imbalan itu dunia wal akhirah, imbalan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beriman itu dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Jaminan itu. Ya, tapi tidak tergantung pada materi. Ada yang dalam pandangan kita dia miskin, kekurangan, tapi dia akan tetap bahagia. Kenapa? Karena dia beriman. Dan itulah orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang merasakan surga di dunia dan di akhirat. Ya, itu jaminan itu. Ya. Ya, kemudian tidaklah kami wahyukan kepadamu melainkan laki-laki. Jadi di sini jelas bahwa nabi-nabi itu ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kenapa? Karena banyak permasalahannya perempuan. Perempuan tidak ada masa haid dan ada tugasnya untuk mengandung melahirkan, tugas yang sangat mulia. Persoalannya kalau dia perempuan, di saat dia melahirkan, di saat dia haid, tentu saja tidak dapat menjalankan tugas. Ya, karena mereka ada kebebasan untuk tidak melakukan ibadah mahdah atau salat, utamanya salat. Sedangkan kalau laki-laki itu selama dia sehat tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan penyampaian risalah. Ya, jadi itu. Nah, saya kira kita berbagi, ya, kita berbagi tentang ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini keyakinan kita semakin bertambah akan adanya kebangkitan di yaumil akhir. Ya. Mereka itu tidak mampu meyakini karena itu memang gaib, ya, gaib. Bahwa setelah mati, padahal kita dari tidak ada menjadi ada. Apalagi karena sudah pernah ada, maka bagi Allah itu gampang. Dan dia kun, ini kata perintah, ya kun berarti terjadi, akan terjadi. Fa itu proses, kun fayakun itu proses. Ya. Nah, ini biasa juga dipakai dalam doa-doa di akhir dong kun fayakun, ya. Padahal itu relatif bagi kita. Hanya Allah yang pasti. Kalau kita kan ya, tapi tidak apa-apa dipakai itu. Mengharapkan mudah-mudahan dengan dibacanya doa itu di akhir dengan kun fayakun Allah meridai. Ya, itu harapan kita. Tapi yang terjadi hanyalah kehendak Allah lah yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Hanya dengan kekuatan Allah. Cukup sekian, nanti kita berbagi akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang-orang kafir itu selalu berdasarkan pada apa yang dia lihat. Hal-hal yang gaib itu dia tidak percaya. Ya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberi contoh-contoh ayat-ayat yang konkret. Misalnya saja alam ini bagaimana diciptakan, kemudian bagaimana bumi ini berputar, matahari, bulan diatur sedemikian. Nah, itu ayat-ayatnya Allah itu supaya mereka sadar bahwa ada yang maha kuasa. Dan ada maha kuasa, ada yang harus kita sembah. Nah, orang kafir ini kalau akhirat itu memang
Tidak masuk di akalnya. Karena tidak pernah nenek moyangnya memberi kabar yang dari kubur bahwa keadaanku begini sekarang. Jadi itu yang susah bagi dia. Ya. Tapi pada umumnya mereka tidak mau melihat kekuasaannya Allah itu. Bagaimana dia diciptakan dari setetes mani dan bahkan menjadi pembangkang ya. Nah, itu dia. Jadi orang-orang kafir ini sebenarnya kalau dia mau menyadari akan kelahirannya dan menyadari dirinya sebagai manusia, bagaimana makanan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang untuk tulang, ada untuk darah, ada untuk otak. Siapa yang mengatur semuanya itu? Ya kan? Ya. Kita hanya makan saja, tapi nanti proses di lambung kita ini yang mengatur. Tidak mungkin tidak ada yang ngatur itu. Nah, karena zat-zat itu masing-masing berbeda kan. Nah, Allah sudah mengatur ini untuk vitamin, itu untuk tulang, ini untuk otak, ini untuk itulah. Jadi memperhatikan kita ini sudah keterlaluan. Orang kalau tidak percaya, keterlaluan sudah ya. Nah, kemudian lagi kalau Allah mau mematikan kita, ya toh, gampang saja. Coba-coba tahan-tahan itu. Saya tidak mau mati. Nah, jadi ada juga orang dia bilang nanti tua Pak baru sembahyang. Baik kalau dapat tua. Kalau sebelum tua sudah meninggal bagaimana? Ya toh. Jadi itulah. Jadi bersyukur kita sebagai orang beriman, kita percaya semua itu dengan rukun iman kita, kemudian rukun Islam kita laksanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beri petunjuk dalam kehidupan dunia ini. Karena dunia akhirat ini sebenarnya bersambungan. Kalau kita tuntut dunia, ya belum tentu akhirat kita dapat. Tetapi kalau kita tuntut akhirat, insyaallah dunia akan dapat juga. Itulah sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan ayat tadi yang dipaparkan dari ayat itu, saya ingin bertanya Pak, dengan turunnya ayat itu apa namanya asbabun nusulnya, turunnya ayat itu di antara kelima ayat itu, asbabun nusul, apa diriwayatkan hadis dari Rabiul apa yang diriwayatkan Bukhari atau apa? Saya minta penjelasannya biar satu ayat saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Pak Amin bertanya, saya juga minta penjelasan. Di ayat 43 An-Nahl ini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, dan seterusnya. Yang berarti, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Menurut pemikiran saya, ada orang sebelum ada Muhammad. Satu. Kedua, orang ini sangat hebat karena Muhammad sendiri disuruh bertanya kepada orang itu. Jadi mohon penjelasan, siapa kira-kira orang itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya minta penjelasan juga Pak ini. Penjelasan di mana ayat 39 apa itu liyabliyannahum lahum allazi ya talifuna fihi wal ya'lamu lamul ladina kafaru lahum kajibin apa. Nah, ini di sini anunya Pak, yang ada ini minta penjelasan yang dimana di sini orang kafir yang ada itu diperselisihkan dan dia mengetahui bahwa mereka itu adalah orang yang berdusta. Yang mana maksudnya ini adalah orang yang berdusta. Kan ini dia perselisihan, ini orang kafir. Ya, jadi itu hanya penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembali ke pembahasan tadi. Di Indonesia ini kan ada beberapa aliran kepercayaan yang diakui, termasuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan. Ada satu agama yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Tidak, artinya kalau sudah mati ya mati, tidak ada bilang hari kemudian lagi hari pembalasan. Apakah ini disebut agama? Bagaimana pendapat penjelasannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Amin, saya tidak menemukan secara spesifik asbabun nuzulnya Pak Amin. Mungkin ada tapi saya tidak menemukannya, ya. Karena memang tidak semua ayat itu punya asbabun nuzul, tapi ada. Ya, mungkin saja ada, tapi saya terus terang bahwa saya tidak menemukannya. Tetapi secara umum di sini adalah bantahan terhadap yang mengingkari ajaran atau risalah Rasulullah. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Ya, itu secara umum itu. Dan kemudian di sini Allah menegaskan bahwa janji Allah itu hak, benar akan terjadi. Nah, mengenai ini masih ada relevansinya dengan pertanyaan Pak Andi ini. Jadi di sini ini memang kata tunggal ini, tapi dia mewakili orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama. Ya. Jadi tunggal, tetapi dia mewakili. Nah, siapakah itu? Yaitu ilmu yang diwarisi dari para rasul-rasul sebelumnya. Misalnya ahli kitab dari Nabiullah Musa, Taurat. Jadi ada beberapa ahli Taurat. Nah, jadi pertanyaan di sini, ajakan kepada Rasul itu bukan berarti bahwa Rasulullah lebih bodoh dari mereka. Tidak berarti itu. Itu berarti meyakinkan. Karena sebenarnya kalau orang-orang yang percaya pada kitab-kitab ini turun oleh Allah itu, maka ketika ditanya ke mereka, mereka akan membenarkan. Jadi itu. Jadi maksudnya itu, tanyalah ahli zikir. Ahli zikir adalah orang-orang yang berpegang teguh pada kitabnya. Orang yang berpegang pada kitabnya itu, yakinlah bahwa mereka itu akan mengikuti Rasulullah. Ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, kenapa lebih mudah diterima dibanding ketika dia di Mekah? Karena di Mekah itu kebanyakan penyembah berhala, sedangkan di Yathrib itu orang-orang yang memiliki kitab Yahudi. Jadi tidak semua Yahudi itu langsung kafir, tidak. Salah satu di antaranya Naufah, Waraqah bin Naufah. Waraqah bin Naufah ahli Taurat, sepupunya Khadijah, ya. Jadi ketika dia Rasulullah itu wahyu itu dibawa ke situ, dan dia jelaskan, ini kau yang dijanjikan, dan saya tidak tahu apakah saya masih dapatkan kau atau tidak. Rupanya dia meninggal sebelum dia diusir. Dia sudah katakan memang kau akan diusir oleh kaummu, karena memang dalam Taurat begitu. Jadi itulah yang dimaksud itu. Jadi ahli zikir di sini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan akan kitab-kitab sebelumnya, ya itu. Tetapi ada di antara mereka yang tidak percaya. Nah, agama itu dari kata tidak, agama kacau. Jadi yang tidak kacau. Jadi kalau dari arti bahasa Indonesia itu bisa benar agama juga. Artinya ada aturan-aturan, tidak kacau. Tetapi kalau kita berbicara tentang din Islam, maka yang diterima adalah hanya Islam, dari kata aslamah, berserah diri. Jadi semua nabi itu Islam sebenarnya secara hakiki, karena dia berserah diri kepada Allah. Jadi semua Islam itu, semua nabi Islam. Artinya semua nabi berserah diri kepada Allah. Hanya saja namanya belum dideklarasikan, belum dideklarasikan. Setelah datang Muhammad baru ada dikenal bahwa agama Islam. Tetapi sebelumnya sama itu, mulai dari Adam itu la ilaha illallah.
Tidak Tuhan selain Allah. Itu orang berserah diri semua, Nabi berserah diri semua kepada Allah. Jadi Islam artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Ahli neraka hanya dua Pak ahli neraka. Yang pertama Magadubi, tahu tapi dia lakukan. Itu. Jadi antara kita ini ada yang tahu juga, tapi kita tahu betul orang kita lakukan. Itu ahli neraka. Yang kedua memang sesat. Jadi dua saja itu Pak. Gairil magdubi alaihim waladdallin. Yang dimurkai, siapa yang dimurkai? Tahu, tapi dia tetap langgar. Dia tetap tidak lakukan. Jadi tadi itu mengenai iman itu, Pak Mus itu, ada yang yakin, ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ini seperti itu. Dia ada akhirat, tapi setengah-setengah. Sedangkan yang yakin sebenarnya itulah yang utuh. Udhu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh penuh. Itu yang yakin. Tapi di antara kita ada yang ragu-ragu. Jadi dia akan ada akhirat tapi tidak begitu yakin. Nah inilah setengah-setengah ini. Ya. Ya. Iya. Iya. Dia yakin hanya ajarannya yang tidak benar. Ada yang yakin akan ada hari kebangkitan tapi tidak mengikuti syariah. Ya ya. Kemudian juga itu tadi terkait dengan Pak Andi, itu karena Nabi kan khataman Nabi kan, penutup Nabi. Jadi sebelumnya kan itu ada beberapa kitab lagi. Ada nabi-nabi banyak, ratusan itu. Ya. Iya. Iya ya. Banyak nabi rasul yang dijalankan hanya 25, tapi lebih dari itu. Sebagian aku ceritakan kepada Muhammad, sebagian tidak. Kita ya. Kitab yang sebelum Nabi diturunkan itu Allah membenarkan. Karena dia bilang bertanya. Iya, dia benarkan. Iya. Dibenarkan. Iya, kita sekian kalau sudah azan ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.